Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program spesial kita malam ini, Walking with God, yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kristen bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Saya Shirley, dengan sukacita akan memandu perjalanan kita malam ini dalam sebuah perbincangan yang penuh inspirasi. Kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang luar biasa, seorang pelayan Tuhan yang mengabdikan di hidupnya di bidang pendidikan Kristen. Beliau tidak hanya seorang ketua pembina sinode, konsultan manajemen dan pengusaha, tetapi juga seorang inspirator yang terus menanamkan nilai-nilai iman kepada generasi muda. Bersama kita malam ini Pendeta Daniel Dianto. Beliau adalah Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Selamat malam, Pendeta Daniel. Terima kasih Selamat malam, Shirley. Iya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di acara kita malam ini. Bagaimana kabarnya Pak tahun baru ini? Sangat luar biasa. Tuhan dahsyat. Yes. Amin, amin. Yes, ya. Tuhan begitu baik. Ya, kita akan mulai ya untuk perbincangan malam hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan nih yang akan kita ajukan kepada Pak Daniel. Kiranya Pak Daniel berkenan untuk menjawab. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pak Daniel, apa yang menjadi pendorong utama Bapak untuk memilih terjun dalam pelayanan di bidang pendidikan Kristen? Jadi, apa yang membakar semangat Bapak hingga saat ini? Yeah. Sebagai Chief Executive of Astra Management Development Institute, yang kemudian karena dorongan Roh Kudus di dalam hati saya, memilih untuk pensiun muda di usia 41 tahun, memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi ketua sinode, dan sekarang menjadi ketua Dewan Pembina dari sinode gereja tersebut. Namun ada satu tambahan tugas dari Tuhan ya. Jadi saya tidak memilih, tetapi saya berserah pada pimpinan Roh Kudus. Ternyata ada tugas tambahan. Nah, apa tugas tambahannya itu? Saya begitu kental di hati saya, merasa ditugaskan Tuhan melalui hati nurani saya untuk turut memedulikan penyelenggara pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi fokus kepada penyelenggara pendidikan Kristen di Indonesia, yang nanti ini sangat berkorelasi dengan MPKW dan atau MPK di atasnya lagi. Seperti itu, Seri. Oh, oke, luar biasa ya. Bapak dipanggil dan bersedia. Banyak orang dipanggil tapi dia tidak bersedia ya untuk meluangkan. Dan apa yang membakar Pak semangat Bapak hingga saat ini? Maksudnya yang setelah sekian lama ya gitu ya Pak? Perjalanan dari menjalani panggilan Tuhan itu sendiri itu menjadi energi untuk terus semangat. Wah, luar biasa sekali, benar. Jadi ketika kita menjawab panggilan Tuhan, Tuhan juga yang akan memberikan kita energi. Oke, setiap perjalanan tentu memiliki awal yang menarik ya. Kapan yang tadi Bapak udah sebutkan ya, ketika dari Astra pada usia 41 tahun mau ini ya. Apakah ada momen yang menyebabkan terdorongnya itu Pak? Mungkin bisa diceritakan dengan lebih spesifik mungkin. Tidak ada mungkin ya, lebih tegasnya begitu, karena saya membiasakan diri sesuatu yang dari dalam yang saya dengar, bukan sesuatu yang dari luar yang men-trigger. Ya. Tapi kalau sedikit saya ceritakan kapan memulai pelayanan di bidang pendidikan Kristennya itu, yaitu secara ajaib segera setelah saya menyelesaikan doa puasa saya dalam rangka peralihan tadi, di minggu yang sama di tahun 2001 tersebut merapat, sebetulnya bukan hanya satu ya, ada yang lain, tapi saya fokus cerita mengenai kependidikan saja, saya tidak cerita yang lain ya. Datang ke rumah saya ya Bapak Samino Citra, Ketua MPKW Jakarta pada saat itu. Beliau adalah seorang eksekutif, minimal general manager di
Bimoli ya. Jadi relatif sudah mengenal saya rupanya ketika di posisi saya di Astra ya. Nah, beliau meminta karena tahu saya sudah berhenti ya dari keterikatan eh, walaupun eksekutif ya sama karyawan juga ya. Beliau meminta saya memberikan training dan consulting untuk mengenai manajemen organisasi untuk MPKW Jakarta dan yayasan-yayasan pendidikan Kristen yang merupakan anggota MPKW Jakarta tersebut. Ya, jadi ya itu bagian yang mendorong juga ya. Jadi sesuatu kebutuhan bagi saya itu adalah panggilan tambahan ya. Jadi penguat panggilan. Jadi ada kebutuhan, saya merasa terpanggil. Selain panggilan Tuhan yang makronya tadi. Seperti itu, Sally. Terima kasih untuk inspirasinya ya, benar-benar. Jadi ketika Tuhan memanggil, ini dorongan pertama itu ketika berdoa ya. Dan setelah itu memang ternyata Tuhan mengutus seseorang untuk memanggil Pak Den secara khusus. Kita ingin bertanya nih, pendidikan Kristen pasti menyentuh banyak hati. Tetapi saya penasaran nih, apakah pengalaman yang paling menyentuh Bapak selama pelayanan ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, dalam rangka menyiapkan materi training yang tadi saya ceritakan, saya meminta surat kepada beliau, yaitu Pak Samino, surat pengantar agar PeopleSet International Consulting, yang adalah lembaga konsultan manajemen yang saya dirikan dan saya sebagai managing partnernya, dapat mengobservasi dan berbincang dengan kepala sekolah Kristen, dan saya minta mana yang terbaik. Satu yang terbaik. Kemudian satu yang mewakili yang sedang-sedang. Dan satu saya minta yang terburuk. Saya meminta 3 data itu kepada beliau. Ya, saya sebutkan yang terbaiknya aja ya. Yang terbaik BPK Penabur menurut keterangan beliau. Ya, maka langsung saya buat bagaimana saya bisa sampai di sana, itu sudah biasa sebagai konsultan. Dan saya bersyukur intensif berbincang, jadi bukan ketemunya dengan kepala sekolah, tetapi malah ketemunya dengan Bapak Hari Santoso, Ketua Yayasan BPK Penabur saat itu. Yang kemudian, karena yang terbaik, saya memang memohon kepada beliau untuk menjadi keynote speaker, menjadi pembicara pembuka dan tamu di training yang akan diselenggarakan itu. Bersyukur beliau bersedia. Bercerita di saat beliau speech, ya saya berpikir ya seusai itu, apalagi seorang besar dari sekolah besar, ya pulang lah ya gitu ya. Tetapi ajaib, nah itu pun bagian yang bagi saya itu jadi dorongan-dorongan. Beliau terus mengikuti pelatihan yang saya selenggarakan itu, dan di setiap kali break, apapun breaknya, berbincang-bincang. Saya lompat saja, akhirnya bermuara kami sangat diminta, tapi nanti menarik saya akan cerita, menjadi konsultan dari BPK Penabur. Nah, bagian ini nanti saya akan lanjutkan ceritanya, tapi saya mau beralih ke training, mau berlanjut ke proses training itu. Nah, yang sedang tidak etis kami sebutkan sekolah mana itu, intensif berbincangnya dengan kepala sekolahnya. Dan seperti sulit sekali, tidak ada jalan, tidak ada terobosan untuk bisa ketemu dengan yayasannya. Atau mungkin memang tidak aktif atau apa, kita nggak tahu ya. Yang ternyata si kepala sekolah ini punya banyak persoalan tak terselesaikan olehnya. Dan penuh keluhan tentang yayasannya. Dan pengurus, apalagi ketuanya, saya coba terobos cari usaha dan sebagainya, sampai sang kepala sekolah juga nggak mampu untuk mempertemukan saya dengan yayasannya itu ya. Jadi begitulah keadaannya dah. Tapi itu semua menjadi gambaran bagi saya. Dan akhirnya yang paling buruk,
saya tidak jadi mengunjunginya. Karena baru menyaksikan yang tengah-tengah saja pun sudah sangat miris, ya hampir menitikkan air mata. Ya, apalagi yang terburuk seperti apa gerangan. Ya. Oke. Nah, dari observasi dan wawancara pra-training serta interaksi intensif selama training, semakin meyakinkan bahwa yang paling penting dan perlu lebih dahulu ditransformasi adalah bukan sekolah-sekolah yang langsung berhubungan dengan murid-murid dan atau guru-guru atau apapun juga, tetapi adalah organisasi penyelenggara sekolah Kristen tersebut. Apakah itu badan penyelenggara atau yayasan pendidikan Kristen, apapun pendek kata penyelenggaranya dari sekolah Kristen tersebut. Sebenarnya untuk itu Tuhan sudah menetapkan MPKW dan saya dengan cepat memelajari MPKW pada saat itu juga. Tetapi sayang MPKW-nya seperti tidak berfungsi. Dan sampai sekarang sebetulnya saya sebagai badan pengawas tahu betul, mohon maaf saya ngomong apa adanya. Masih belum menggeliat, masih belum menjadi sesuatu. Dan saya seseorang yang titik beratnya bukan di MPK pusat, tetapi hidup berkembang dan bertanggung jawabnya para MPKW. Terlebih kan otonomi daerah sudah lama diterapkan, dan khususnya menyangkut pendidikan itu kan SD di tingkat kabupaten kota, SMP, SMA di tingkat provinsi. Jadi bukan MPK dong, tetapi MPKW, ya, dan juga yang bisa bersentuhan langsung dengan dekat dengan yang diwadahinya oleh MPK itu kan yayasan-yayasan pendidikan khusus. MPKW lah ini, tapi oke lah. Nah, saya lanjut ya. Jadi sudah ada MPKW lah. Namun MPK pusatnya pun saat itu ya belum memiliki grand strategi. Ya apalagi suatu konsep bagaimana menyiapkan MPKW-nya. Jadi belum, sama sekali belum ada. Dan gambaran sekolah Kristen seperti apa yang akan dibangun belum dirumuskan dengan baik dan jelas. Sehingga ya saya pun trainingnya lebih ke pola, cara, metode, activity plan dan sejenisnya. Tetapi saya kok penasaran, saya tidak memberikan kontennya ya. Tapi bersyukur MPKW Jakarta pada waktu itu ya eh, sadar bahwa perlu ada sesuatu yang tadi saya eh, mimpikan, dambakan itu. Dan untuk itu saya mulai dengan mengajak sahabat saya Pak Didi dan Pak Hartono yang sama-sama mantan Astra juga untuk melakukan PES analisis. PES itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kalau sekarang sudah jadi PESTEL, tapi pada zaman itu masih PES. Jadi kami meriset secara pada waktu itu tidak segampang karena teknologi seperti sekarang, tapi dengan apapun. Nah, agar ada sedikit gambaran sekolah Kristen di Indonesia masa depan itu perlu bertransformasi menjadi seperti apa. Dan puji Tuhan, temuan kami dimaksud antara lain ada 3 hal sebagai berikut. Satu persatu saya akan jelaskan. Yang pertama, sekolah Kristen Indonesia ke masa depannya sejak pada 2001 ya, apalagi sekarang mungkin sudah jatuh tempo atau akan segera terjadi. Nilai-nilai dan iman Kristiani harus terkandung dalam seluruh mata pelajaran. Tidak hanya berpusat atau bergantung pada pendidikan agama Kristen atau yang sering disebut pelajaran agama, tetapi harus pada seluruh. Apakah sampai mata pelajaran olahraga pun termasuk. Kalau bahasa Indonesia mudah lah. Sampai kepada matematika pun harusnya masuk. Dan semuanya dah. Saya tidak mau habiskan dengan cerita itu. Dan lebih mengedepankan keteladanan seluruh guru tak terkecuali.
satu saja gurunya, aduh nggak enak ceritanya, ada cacat gitu ya, bukan cacat fisik tapi cacat karakter. Wow, itu sudah merusak susu sebelahnya gitu ya. Dan bukan hanya guru, tapi tenaga kependidikannya juga. Sebutlah tata usahanya dan perpustakaannya dan atau apapun. Dan sampai kepada lembaga pendidikannya. Yang dalam hal ini ya yayasannya dan atau lembaga apanya ya. Jadi itulah temuan yang pertama. Yang kedua, sasaran pendidikan selain mengedepankan karakter Kristiani, pada waktu itu bersyukur proses pendidikan siswa aktif sudah mulai merebak. Namun yang harus disertakan pada cara belajar siswa aktif pada waktu istilahnya demikian CBSA harus sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Saya bersyukur mantu saya uh, certified Montessori dan saya sangat 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 merasa ini pola yang firman yang Alkitabiah dan memang sangat berdasarkan itu. Nah, adalah harus disesuaikan jadi bukan sekedar aktif tapi disesuaikan dengan tumbuh kembangnya anak. Saya bersyukur ketika saya jadi konsultannya penabur, saya sangat menekankan tumbuh kembangnya anak harus disesuaikan. Sehingga ada akselerasi yang sayangnya nggak tahu ada pemikiran lawan dari ide saya dimaksud, malah akselerasi ditutup. Tetapi akselerasi pada waktu itu berjalan dan anak saya kecipratan program akselerasi itu. Dan karena memang ada potensi ilahi yang dahsyat pada anak kami ini, dengan akselerasi, ya dia dan sudah PhD sekarang di usianya yang 32 tahun, bukan hanya PhD umum, tapi PhD-nya aktuaria, suatu ilmu yang agak kayak orang agak gila gitu ya. Karena pangkatnya itu biar kita tahunya kan angka pangkatnya satu ini pangkatnya bisa ada 4 gitu ya. Itu kan bingung gitu ya. Dan bukan hanya PhD akademis, dia bisa mengejar 7 sertifikasi profesional aktuaria. Jadi bukan hanya jago di kampus, jadi dosen, tetapi juga di bisnis. Yang hebatnya lagi, bisa sambil melahirkan anak, 2 anak. Cucu kami lahir selagi mengambil program PhD. Menerima beasiswa penuh dari pemerintah Australia. Jadi di Melbourne University. Jadi cucu kami sudah langsung dapat sertifikat Melbourne University. Karena yang besarnya anak 2 tahun bersertifikat di sana. Nah, penting sekali di pendidikan ini menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Jangan kaku dan nggak sesuai dengan perkembangan si anak. Berikutnya lagi adalah seni dan kedisiplinan yang harus digabung. Seniman itu, maaf nggak enak kalimatnya ya, seringkali jadi nyentrik, aneh-aneh, dan agaknya jadi kurang disiplin gitu, maaf ya. Nah sebaliknya kedisiplinan bisa jadi kaku, jadi kurang seni gitu. Itu penting gabungan dari keduanya. Dan yang terakhir adalah jangan menjadikan anak-anak sebagai kalkulator. Karena hitung-hitung yang sifatnya kalkulator sudah bisa pakai kalkulator, bisa pakai komputer, bahkan robot sekarang. Tetapi semua anak harus jadi kreator sedini mungkin. Itulah bagian yang kedua. Di bagian yang ketiga ini yang menurut saya paling mendasar. Ini basicnya malah. Harus ada sinergi secara 3-in-1, 3 tetapi 1. Antara sekolah, keluarga, dan mohon maaf, dan gereja. Saya suka agak kasar kalimatnya. Sekolah, maaf ya, lu jangan sok berotoritas ngajarin anak. Karena anak itu dipercayakan Tuhan kepada papa mamanya. Jadi otoritas tertingginya adalah papa mamanya. Cuman papa mamanya agak apa dan bagaimana, sebetulnya harusnya dia yang mendidik. Nah, akhirnya adalah sekolah ya. Jadi harus ada sinergi antara keluarga,
dan sekolah itu, ya. Bahkan kemasyarakatan itu ya peran gereja juga perlu, ya. Soal pendidikan, rasanya penjelasan saya di nomor 2 tadi sudah agak sedikit nyerempet-rempet, jadi saya nggak akan uraikan lagi. Soal kehidupan di keluarga, duduk permasalahannya adalah tidak ada sarjana ibu rumah tangga, nggak ada ya. Apalagi S2 ibu rumah tangga, S3 ibu rumah tangga, nggak ada. Jadi ibu rumah tangga itu tidak ada sekolahannya gitu. Padahal peranan ibu rumah tangga itu, melebihi sarjana pendidikan. Tapi sarjana pendidikan jadi guru ada ya, tapi jadi ibu nggak ada, jadi orang tua nggak ada. Maka sekolah kalau mau benar menjalankan kehendak Tuhan, ini sekolah Kristen ya, harus mewajibkan orang tua dari anak-anak murid yang sekolah di sekolahnya wajib mengikuti pembinaan. Harus harus bersedia dibekalin. Nah, nanti saya akan bercerita. Ada yang melakukan itu dengan sangat excellent dan mengagumkan, ya. Oke, itu kehidupan di keluarga. Kemudian komunitas di pergaulan. Sebisa mungkin gereja itu memang memperluas apa ya, pengaruhnya lah ya, saya pakai kata pengaruh aja, sehingga anak-anak ini daripada berkomunitasnya dengan anak apa geng motor, aduh dan sebagainya, saya nggak suka menyebut yang jelek-jelek. Nah kalau bisa ya Karang Taruna ya masih lumayan, tetapi juga kadang-kadang kemasukan yang enggak gitu ya. Jadi kalau bisa geng motornya itu dalam tanda petik ya, bukan berarti geng motor, atau Karang Tarunanya itu proyeknya gereja mestinya. Jadi gereja itu jangan cuma habis waktunya ibadah raya, ya, yang habis anaknya juga ke sana, tetapi harus yang tadi saya maksudkan ya. Nah, dan harus sedini mungkin, mulai anak SMP. SD sih masih nurut, tetapi SMP sudah mulai nih. Nah, dan apalagi SMA. Jadi gereja-gereja harus digugah oleh MPK nih, ya, untuk ya gimana deh, saya tidak mau detail. Eh, Sehingga ada kerjasama pemantauan atau dan pembinaan. Gerejanya ini sampai ke gereja lokal yang dekat-dekat dengan sekolah tersebut. Karena itu ya kita harus ciptakan juga, nggak usah fanatik dengan nggak usah beribut dengan perbedaan macam-macamnya ya, tapi ini demi penyelamatan generasi Kristen yang akan datang ya. Oke, 3 itu. Nah, saya akan bercerita gara-gara ya, seusai presentasi 3 hal tersebut di atas, gara-gara presentasi itu. Saya kaget sekali karena Ibu Charlotte Priyatna, ya pasti MPK semua tahu lah, beliau adalah Ketua Bidang 1 Pengembangan Pendidikan. Yang saat itu beliau adalah salah seorang dari 15 pengurus MPKW Jakarta. Mohon izin untuk meninggalkan MPKW. Saya kaget dan saya sedih sekali. Saya tanya, ternyata mohon izin untuk konsentrasi mengembangkan sekolahnya yang memang baru sedang dibangun, untuk menerapkan 3 hal tersebut di atas. Wow, ya akhirnya merestui lah yang lain semua ya. Dan 7 tahun kemudian, ini menarik ya. Ini kayak sinetron ini. 7 tahun kemudian, tepatnya adalah tahun 2008, dalam rangka kami gereja lokal kami sudah punya PPA kerjasama dengan Compassion. Tetapi saya juga melihat, saya dan mengoreksi Compassion, dan ketua-ketua eh, Compassion pada waktu itu tahu betul saya selalu bicara soal orang tua murid, orang tua anak PPA. Dan akhirnya saya mendirikan komunitas orang tua PPA, disingkat KOPA. Nah, dalam rangka itu saya ingat dengan 3 yang kami rumuskan itu. Dan karena itu
7 tahun sudah berlalu dari peristiwa perumusan 3 tadi, saya ingat dengan Ibu Sarot. Dan karena itu kami berkunjung ke sekolahnya Ibu Sarot. Dan Ibu Sarot sangat menyambut kami dengan sekolahnya Atalia ya di Regensi Melati Serpong Utara, Tangerang Selatan. Saya berkunjung ke sana, wow. Nah itulah pendorong-pendorong yang tadi ditanyakan Sally ya. Jadi pendorong itu berjalan dengan sendirinya dari waktu ke waktu. Kata wow itu rasanya nggak cukup, tapi ya inilah yang saya katakan. Wow, sekolahnya telah jadi model 3 hal tersebut ya di atas. Terutama mengenai orang tua itu, ya. Saking berhasilnya orang tuanya itu yang karir si karir. Nah, anaknya berarti perlu dititipkan di sekolah. Jadi sekolahnya berkembang jadi penitipan anak juga, sehingga sampai sore hari baru dijemput. Dan kan perlu makan, perlu macam-macam. Ibu-ibu yang tidak karir itu malah jadi relawan-relawan dari sekolah ini. Beliau-beliaulah yang masak, sehingga terjamin kebersihannya, terjamin kualitasnya dan sebagainya. Wih, luar biasa dahsyat sekali, ya. Dan mendapat sponsor dari Bank BCA. Jadi Bank BCA siap mendanai berapapun ini. Ini saya belum dapat izin kali ya bicara ini ya. Tapi wow-nya saya tuh luar biasa ya. Nah, saya beri bocoran dan karena ini baik ya. Acuan utamanya adalah menggunakan Growing Kids God's Way sebagai buku acuannya. Dan ada banyak buku-buku lainnya, karakter Fus dan sebagainya lah. Saya nggak usah cerita di sini. Namun disertai dengan buku-buku dari tulisan Ibu Charlotte sendiri, ya, yang banyak bukunya itu bukan masalah anak, tapi masalah orang tua dari si anaknya. Ini menarik. Jadi bagaimana mendidik anak di rumah tangga itu harus menjadi sejalan antara kita mendidik anak dengan bagaimana kita membekali orang tua. Saya kalau sudah bicara ini, wih semangat sekali dah. Ya, karena saya sadar betul kelemahan kehancurannya pun ada di sini. Kalau ini kuat, nggak ada tawuran. Kalau ini kuat, nggak ada korupsi juga. Kalau ini kuat, semuanya oke ya. Oke. Nah, buku-buku keorangtuaan yang ditulis oleh Ibu Charlotte Priatda, antara lain yang paling baru berjudul Learning to Hold Before, dan yang satunya lagi Learning to Hold After Marriage. Itu telah menjadi berkat, bahkan saya memborong bukunya lebih dari 100 eksemplar karena saya banyak cerita dengan banyak orang dan telah menjadi berkat. Nah, saya mendengar cerita Ibu Charlotte sampai berani untuk menolak anak bergabung kalau tidak ada komitmen dari orang tuanya mau dididik. Nah, berani bayar seperti bayar harga ini enggak nih? Bahkan kalau kedapatan orang tuanya itu bolong-bolong kehadirannya atau tidak memenuhi komitmennya, itu kena teguran. Jadi bukan hanya anak gitu ya. Nah, ini keren sekali, ini keren sekali ya. Oke, jadi cocoklah. Dan saya sangat berharap Ibu Charlotte jangan diambil ilmu yang sekedar ilmu mendidik anaknya, tapi yang saya cerita ini nih ya. Karena Tuhan sudah menempatkan beliau di ketua satu, ketua bidang satu, mestinya digugah melalui rekaman saya ini ya, bahwa ada sesuatu yang indah di sekolahnya, Atalianya ini ya. Oke, saya tinggalkan cerita ini. Saya akan balik ke cerita yang tadi penabur, kan saya penabur belum saya lanjutkan ya. Nah, tahun 2001, masih di 2001, sama dengan semua itu tadi, di masa Bapak Hari Santoso sebagai ketua Yayasan BPK Penaburnya, bersyukur pada Tuhan, PeopleSet International Consulting, lembaga yang saya dirikan dan pimpin, dipercayakan mendampingi, nah, perlu beri dalam kurung, dalam pendampingannya itu dengan catatan, saya menolak dibayar. Nah, Pak Hari Santoso kaget, dan kami betul menolak. Dan dia tetap nggak bisa mengerti hal itu. Dan saya katakan, ada kompensasinya.
yaitu penabur harus terbuka bila ada sekolah Kristen yang mau benchmark. Itu bayarannya. Terhadap timbal balik kompensasinya itu, keputusannya tertunda 3 bulan, Dek Shirley. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin debat di dalamnya dengan apa dan bagaimana, karena saya tahu betul situasi 2001 itu antar sesama sekolah Kristen saja pun bersaing. Itulah sebabnya saya sering diundang memberikan seminar tentang kesatuan supaya tidak tidak supaya ngerti apa sih persaingan itu seperti ini ya. Jadi saya sering diundang di MPK ke Surabaya kemana topik itu ya, karena ya saya sangat penggerak untuk ini ya. Oke, nah akhirnya 3 bulan kemudian saya diberi kabar setuju. Jadi saya hanya menerima operasional kalau memang menyelenggarakan training, ya sewa hotelnya, ya kalau saya ada orang, karena saya juga mengambil 2 orang di luar dari people set-nya untuk membantu, ya saya bilang untuk orang itunya aja, apanya silakan ya. Dan itu bukan karyawan saya, ya ada lepasan dan bahkan ada orang BPK penaburnya sendiri yang pensiun juga gitu. Nah, kayak itu detail-detail ya. Nah, proyek pertamanya itu karena akibat dari Pak Hari Santoso mendengar nguping apa selagi training yang tadi itu, kami dipercayakan untuk meninjau kembali misi BPK Penabur, visinya dan berbagai hal yang mendasar. Diminta saya meninjau kembali ya. Ya itu hal-hal penting dalam organisasi ya. Namun yang istimewa yang saya ingin angkat dan menginspirasi dari semua sekolah Kristen di Indonesia adalah kami melakukan ketika proses revisioning, remisi dan sebagainya itu. Kalau pakai ilmu sekarang adalah engagement. Ini lagi ngetren kata engagement ya. Engagement itu kan ada 2 arti ya. Selain melibatkan, tetapi ada arti lain, tunangan gitu ya, pertunangan. Jadi engagementnya itu sampai jeroan ya, sampai merasa ikatan batin ya. Nah, engagement dari all stakeholder-nya. Sekedar contoh aja ya. Pada waktu itu baik dalam survei maupun dalam acaranya di Cipaku, Lembang, itu di booking habis semuanya di hotel itu. 7 orang perangkat Sinode GKI Jabar kami wawancarai dan mantan ketua yayasan yang masih hidup, ada Pak Ihsan, ada lain-lain, udah senior kami datangi dan juga hadir pada waktu di Cipaku itu. Seluruh pengurus yayasan pusat sampai cabang ya pastilah, nggak usah dikata. Koordinator lokasi sekolah, kepala sekolah ya pasti ya, guru, tenaga kependidikan, hingga perwakilan orang tua murid dan perwakilan murid. Kami wawancarai secara ada metode kami. Pendek kata kami libatkan semua. Selain telah menghasilkan rumusan yang mendalam dan rasa memiliki yang luas dan tinggi, namun di bawah sadar dari semua orang-orang tersebut dan akhirnya terhadap BPK penaburnya telah menjadi pondasi, mungkin tidak disadari, tapi sebetulnya terjadi. Telah menjadi pondasi sangat penting bagi sustainability growth. Semua lembaga, perusahaan, apalagi sekolah pasti membutuhkan, dan ini kata sustainability growth itu sangat lekat sekali di ucapan saya di mana-mana. Oke, kiranya engagement tadi dan sustainability growth ini bisa menginspirasi. Tahun 2003 sudah bukan masanya Pak Hari Santoso yang jadi ketua Yayasan BPK Penabur, tetapi sudah ada ya putaran biasa penabur memang dinamis, Pak Robert Robianto ya. Sekarang beliau sudah almarhum dan
banyak orang kenal lah karena terlibat di MPK. Ketua Yayasan BPK Penaburnya. Pipaset International Consulting dipercayakan Tuhan mendampingi lagi, melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dengan Sisdikbud, Sistem Pendidikan BPK Penabur. Karena saya ledekin, saya bilang coba lihat agenda rapat-rapatnya apa. Selalu uang yang dibahas ya. Saya sambil ketawa-ketawa ya. Coba permisi saya lihat anggaran dasar rumah tangganya. Nggak ada itu rohnya pendidikan di situ. Saya ledekin ya. Dan bersyukur salah seorang dari perangkatnya Pak Robert Robianto ini ada profesor, doktor, gelarnya banyak, ketua dekan dari Fakultas Kedokteran UI. Siapa namanya? Ya, Profesor Bambang, namanya Pak Bambang ya. Beliau tergugah dengan pernyataan-pernyataan saya itu. Dan pada waktu itu tahun 2003 kan lagi seru-serunya demonstrasi Sisdiknas. Jadi terhadap Sisdiknas saya dihubungi oleh beberapa orang. Pak Daniel, Bapak kan pengaruhnya besar ke dunia pendidikan. Kerahkan Pak supaya demo. Jangan harap saya mau mengerahkan karena saya tidak pakai jalur itu untuk mendemonya. Tetapi saya bilang, kenapa kita harus pikir pusing dengan Sisdiknas? Bikin aja Sisdikbud, Sisdik IPK, Sisdik apa gitu ya. Dan kemudian asosiasi mestinya bukan pemerintah. Di negara-negara maju asosiasi yang menjadi ya MPK-nya lah. MPK-nya nih yang harus tampil. Nah, saya didanai pertemuan yang itu hari Jumat sore sudah berangkat, baru pulang Minggu pagi untuk merumuskan Sisdikbud. Jadi Sisdikbud ini melengkapi anggaran dasar rumah tangganya. Antara lain di dalamnya itu mengamanatkan 12 hal. Nah, pada waktu itu si orang-orang di zaman itunya sangat mengerti ya. Dan yang pertama saya hanya akan munculkan dari 12 itu, yang pertama dan utama dari ke-12-nya adalah konsistensi mencetak guru-guru dan menyediakan dana, anggaran, dan gedung, dan fasilitas daripada apapun yang lainnya adalah harus ke membangun Penabur Learning Center. Dan puji Tuhan, sudah mewujud sekarang PLC-nya itu ya, Penabur Learning Center-nya. Ini mestinya semua sekolah besar ini punya semacam ini. Tetapi barulah tergugah kalau Sisdiknya itu, sistem pendidikannya itu sudah ditumbuhkan. Oke lah, ya. Nah, oke, saya sekarang masuk ke tema lain ya, tema lain. Saat perumusan Sisdikbud itulah kami berhubungan dengan Bapak Wainata Sairin, saya yang sudah almarhum juga ya baru-baru ini, sekumnya MPK pada waktu itu, dan Bapak yang terhormat, dan ini memang sangat berwibawa beliau ini karena mantan anggota Dewan Gereja Dunia ya, Bapak Jody Purwowidagdo, Ketua Umum MPK pada waktu itu. Saya karena sering nanya-nanya ke Pak Wainata Sairin, sampai titik tertentu beliau kata, dah Bapak temuin aja Pak Widagdo, dan berada di lantai sekian di Central Park di towernya ya. Nah, jadi singkat kata saya datang ke sana, dan nah saya singkatkan aja sehingga saya menjadi mengerti MPK. Jadi tadinya saya hanya mengerti MPKW melalui Pak Samino Citra dan 14 sahabat lainnya, dan kali ini saya mengerti MPK. Bahkan sampai dengan berakhirnya dana bantuan, nggak enak saya cerita. Kalau mau dipotong-potong aja nanti bagian ini. Berakhirnya dana bantuan dari Belanda dan Jerman. Tapi momentum ini menurut saya penting untuk saya ungkapkan, walaupun saya tidak melebar kemana-mana. Singkat kata, dengan berakhirnya inilah era MPK yang baru. Nah, kenapa saya menyebutkan itu? Tidak etis saya menceritakannya.
Pendek kata, saya termasuk, nah ini kurang ajar ini, saya orang kurang ajar nih. Saya termasuk orang yang mensyukuri, saya termasuk yang mensyukuri dihentikannya dana bantuan dari Belanda dan Jerman. Ini kurang ajar kalimat saya. Ya, udahlah, nggak enak kalau saya cerita lebih lanjut. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan Bapak Robert Robianto, ya, yang menjadi ketua MPK tahun 2007 sampai 2011 selama 5 tahun. Nah, karena tadi ada irisannya saya dengan penabur, selain saya juga menemani IPK, ya ada Pak Petrus, ya itu pasti kenal baik dengan saya dan juga yang lain-lain. Nah, eh, People's Net International Counseling dipercayakan Tuhan di hampir setiap bulan November, yang notabene itu adalah Rakernas MPK. Ya. Nah, untuk apa? Kami memberi ekstra di Rakernas MPK-nya ini adalah memberikan workshop manajemen. Dan menarik sekali karena sistemnya agak aneh, karena bekas dulunya terpusat, nah tapi saya harus rombak menjadi MPKW, jadi MPKW itu dulu itu ya gitulah ya, sangat tidak ada peran. Nah, saya pelan-pelan memunculkan peranan MPKW dan MPK seharusnya gimana. Dan puncaknya pada Kongres MPK ke-15 di Manado, saya dipercayakan selama 4 jam menjelaskan grand strategi MPK 2007 sampai 2025. Dan tahun ini tahun istimewa karena berakhirnya grand strategi tersebut, ya. Tapi bersyukur sudah ada overlappingnya oleh sahabat kita Pak Handi Irawan, dan kami sudah berbincang bersamanya sejak awal yang lalu, ya, sudah menyiapkan overlapnya ini. Sally, untuk sementara terhadap pertanyaan adakah hal yang paling menyentuh dalam pelayanan di bidang pendidikan Kristen, yaitu tadi, kan seru banget ya, saya ceritanya aja malah semangat gitu ya. Seru banget, Pak. Seru banget. Iya, silakan lanjut. Iya, eh ini momen yang sangat ketika dipertemukan Tuhan dan ternyata bukan cuma sekedar itu ya. Pak Daniel juga dengan kepada kami semua malah men-sharingkan ya begitu banyak hal yang bisa menjadi berkat untuk sekolah Kristen, dan ketika ini diperhatikan buktinya yang tadi Pak Daniel sampaikan, sekolah Atalia mengalami perubahan ya, dan sekolah yang Bapak tadi sebutkan juga ya, penabur, ya puji Tuhan. Ketika kita menjadi berkat, itu berkat tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, Tuhan akan bekerja melalui segala sesuatunya. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Kita mau lanjut lagi. Tantangan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam setiap pelayanan. Selama Pak Daniel melayani, apa tantangan terberat yang pernah Bapak alami? Dan apakah bagaimana penyertaan Tuhan ketika menghadapi tantangan tersebut? Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih. Sebagai yang ditugaskan Tuhan tadi, saya sangat memaknainya sebagai, karena banyak ayat hal itu baik di perjanjian baru, di perjanjian lama khususnya, ya, sebagai orang yang ditugaskan berjaga-jaga atas kota, atas apa gitu. Anastasia pasti ngerti sekali ayat-ayat begituan ya, sebagai pendoa syafaat ya. Nah, sebagai yang ditugaskan Tuhan, saya itu merasa saya itu pegawainya kerajaan Allah untuk berjaga-jaga atas MPK. Jadi bukan atas daerah, atas kota, atas suku bangsa, enggak, tetapi atas MPK. Dan sesuai dengan janjinya, bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau tadi Shirley bertanya tentang tantangan yang terberat, saya kok nggak merasakan itu ya Shirley. Nah, Karena ada tantangan ya Pak. eh, karena apa saya adalah apa nih, keledai, lebih baik keledai lah, keledai kecil dan Tuhan Yesus keledai besarnya, dan ada kuk yang menyatukannya.
Nah, kuk yang bersama dengan Tuhan Yesus itu ringan ya. Karena yang memikul bebannya itu Tuhan Yesus sebetulnya. Kita hanya dibutuhkan jirim kita. Kita hanya dibutuhkan jiwa raga kita di dunia. Karena Tuhan Yesus jiwa raganya tidak ada lagi di dunia. Ya, yang ada Roh Kudusnya doang. Yesusnya di Ya, sorga, Bapa juga di sorga ya. Jadi ya. seperti itu. Dan namun tantangannya pasti banyak, banyak sekali. Saya akan ambilkan tantangan terbesarnya supaya ya para pendoa siapapun bisa konsentrasi ke situ dan entah kebijakan apa kalau MPK mendengar ini ya. Tantangan terbesarnya dialami adalah berjaga-jaga atas Kongres MPK. Karena sudah saya dengar dari dulu dan itu sudah lagu yang lama selalu terjadi di sinode-sinode gereja, di lembaga apapun, ya sampai akhirnya nyiprat ke pemerintah. Karena pemerintah kita seperti apa sebetulnya tergantung gerejanya. Dan MPK bagian dari gereja itu tak terpisahkan ya. Saya nggak etis kalau saya menyebutkan istilah-istilah yang baku tentang hal ini ya. Jadi pendek kata terhadap berjaga-jaga atas Kongres MPK. Dah saya apa aja nggak silakan artikan sendiri ya. Agar kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi bukan sekedar yang baik, yang berkenan, tapi harus yang sempurna itu tergenapi. Nah, eh, kalau ditanya mana kesaksiannya dan apa bukti penyertaan Tuhannya, ya ini bisa panjang saya lihat karena itu saya nggak mau menyaksikannya ya, tapi saya hanya menyebutkan aja lah. Di Kongres ke-15 tahun 2011 di Manado. 5 tahun kemudian Kongres tahun 2016 di Jakarta. 5 tahun kemudian tapi nambah ada setengah tahun gara-gara pandemi. Kongres di tahun 2022 di Bali. Bagi mereka yang peka mencermatinya, rasanya bisa merasakan dan menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam situasi tersebut. Ya, saya sebagai pelaku langsung dari campur tangan Tuhan dan saya berada di sentralnya, ya. Jadi saya ini memang pendoa, Sally. Ya, ini Anastasia suka narik-narik saya supaya jadi tim doa. Tapi karakteristik doa saya itu beda. Ya, nah malah saya itu berdoanya itu langsung di lapangan-lapangannya gitu ya. Jadi harus ngerti situasi-situasinya gitu ya. Oke. Nah, tapi oke lah itu ya. Pendek kata, penyertaan Tuhan dahsyat. Rasanya tidak baik saya saksikan di sini. Itu aja, Sally. Oh, terima kasih untuk sharingnya ya. Berarti tantangan terberat ini Kongres ya. Menarik Terbesar, sekali. bukan terberat. Bukan Besar ya. terberat. Oh, terbesar. Oh, Oke. terbesar, bukan terberat. Terbesar, yes, yes. Nah, Terbesar ya. Bagaimana kita harus memfokuskan kepada kehendak Tuhan ya. nah, Jadi bukan kehendak manusia nih, tapi ya, apa yang ya, menjadi kehendak Tuhan. Thank you ya, untuk sharingnya. Dan benar ya, ketika Tuhan yang campur tangan, itu hmm, semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. ya, Uh, Terima kasih banyak ya. hmm, Uh, kita ingin sebagai penutup nih, hmm, Bapak memiliki pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada semua anak-anak Tuhan yang hmm, rindu untuk melayani, terutama di bidang pendidikan Kristen. Mungkin Pak Daniel bisa sharing ke kita. ya. Kalau fokus ke pendidikan Kristennya ya ceritaan saya tadi di atas yaitu catatan-catatannya, tapi saya secara general saja untuk siapapun yang rindu melayani. Eh, Kalau kita menyimak dari doa Yesus di Getsemani, dan ini doa terakhir sebelum beliau nanti menjalani jalan salibnya ya, di Yohanes pasal 17 ayat 4, muliakan, mari kita muliakan Allah Bapa kita ini dengan cara seperti Yesus, yaitu dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita untuk melakukannya. Karena itu kalau kita mengerti bahwa cara memuliakan Allah Bapa, Allah Ta'ala yang Allah Bapa di sorga itu adalah dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita untuk melakukannya. Berarti ada hal yaitu kita harus memastikan pelayanan kita ini adalah
pekerjaan yang Bapak berikan kepada kita. Ya, itulah sebabnya Sherly di pertanyaanmu yang awal tadi, ketika apa dasar pilihan saya atau yang mendorong, saya kok merasa tidak memilih gitu ya. Dan saya juga tidak rasa-rasa terdorong ini, terdorong itu, enggak gitu ya. Tetapi yang ada adalah saya pasrah total kepada Roh Kudus dan nanti Roh Kudus akan memimpin ya kepada Yesus, kepada Bapa di sorga. Nah, sehingga kita tahu dan saya tahu betul saya dapat tugas tambahan ini. Ya kalau saya menjadi terbatas di MPK karena memang ini tugas tambahan aja gitu, tugas tambahan. Dan saya dan Tuhan sangat tahu dan sayanya pun selalu berdoa begini, Tuhan tidak usah tempatkan saya di tempat di mana orang-orang sudah mau ada di sana. Biarlah orang-orang itu. Tapi tempatkanlah saya di tempat di mana orang tidak mau, yang nggak populer, yang orang nggak suka, taruh di sana. Nah, bahkan saya mempunyai prinsip adalah pelayanan tanpa muka. Kalau bisa adalah ya berdampak ya ya tanpa usah nampak gitu ya. Dan ada banyak istilah lainnya. Oke, tidak penting yang omongan saya itu tadi, tetapi yang pentingnya adalah seperti apa Tuhan mau kita kerjakan. Jadi harus tanya Tuhan, ya tanya Tuhan ya. Oke. Dan seorang pemimpin dalam memberi tugas kepada anak buahnya harus dengar, harus selaras, betul nggak? Seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir, bagaimana mengetahuinya? Nah, kan gitu. Bagaimana mengetahuinya karena Bapak itu? Memang zaman Abraham ya gemblengan gitu, mewujud gitu ya. Melkisedek itu datang dan lain sebagainya ya. Sampai terakhirnya adalah kalau Pak Yusuf orang tua manusiawi dari Tuhan Yesus, dia hanya melalui mimpi-mimpi saja. Tetapi Sang Maryam yang adalah ibu fisik ya, ibu manusianya dari Tuhan Yesus, itu didatangi malaikat secara konkret real seperti itu. Tetapi kita jangan berharap seperti itu ya. Belum tentu Tuhan mau cara seperti itu. Jadi habis energi kalau kita ngeluh apa ngoyo ngotot-ngotot minta yang seperti itu. Karena di zaman Roh Kudus ini dan itu sangat kental di Korintus membicarakan ini. Masih di pasal-pasal awal 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dijanjikan oleh Tuhan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia. Justru itu disediakan semua itu oleh Allah untuk yang mengasihi Dia. Jadi kalau sungguh kita ini mengasihi Dia, ya oke lah kalau sampai tidak melihat penglihatan, vision. Karena saya pun minta-minta dan kepengen dapat penglihatan, nggak dapat-dapat, Sally. Saya ingin mendengar juga, nggak dengar-dengar, Sally. Ya, tetapi puji Tuhan, saya latih timbul dalam hati. Jadi sebetulnya untuk semua orang yang mengasihi Tuhan, semua tak terkecuali, ya mau karismatik, mau mainstream, mau apapun sampai siap Katolik sekali dan sebagainya, nggak ada kaitan dengan gereja dan sebagainya. Tetapi yang mengasihi Tuhan, kalau nggak bisa dapat vision dan memang mungkin kurang dari 5% yang diberi kepekaan sampai seperti itu. Tapi yang timbul dalam hati semua kita bisa, ya. Dan saya melatih diri untuk itu, ya. Oke. Nah, dengan peka akan suara roh di dalam roh kita, tetapi juga harus disertai kita taat untuk melakukannya selaras kebenaran Tuhan itu. Siklus itu tambah lama, tambah lama, tambah lama akan membuat kita peka. Nah, betapa apa ya efektif dan efisiennya antara yang kita kerjakan dan efeknya terhadap yang kemuliaan Tuhan, karena memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita harus selaras dengan yang Tuhan tugaskan apa. Terima kasih Sherry untuk pertanyaan-pertanyaanmu.
Ya, Ya, terima kasih Pak Daniel ya untuk sharingnya dan closing statement penutupnya menarik sekali, sangat bagus. Kita melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan dan melatih untuk peka ya. Bisa saya simpulkan seperti itu, kita peka dan mengerti gitu ya apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sehingga kita melakukan bukan kehendak kita tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Pak Daniel atas cerita nih dan inspirasinya yang telah Bapak bagikan malam hari ini. Kami sangat diberkati dengan wawasan dan pengalaman Pak Daniel. Semoga Tuhan terus memimpin pelayanan dan memberkati setiap langkah yang Bapak ambil ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita minta untuk Pendeta Daniel untuk menutup kita di dalam doa. Silahkan Pak Daniel. mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Roh Kudus-Mu menyertai percakapan ini, mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi Sally dan seluruh hal yang mendukung proses ini. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata tetapi rekamannya ini bisa terus diputar dan kiranya berlipat kali ganda membawa suatu kegerakan. Hamba-Mu Engkau sangat tahu, sangat dalam dan terukir MPK di hati hamba-Mu. Tetapi hamba-Mu sangat tahu batasnya, bukanlah untuk melakukan sesuatu yang operasional, ini dan itu sudah sangat bagus sekali dikerjakan dan dijalankan di era kepemimpinan hamba-Mu Handi Irawan. Tetapi hamba-Mu adalah seorang yang berjaga-jaga atas MPK dan di dalam event-eventnya, termasuk yang tadi kami sudah mengungkapkannya yang paling bukan paling berat, tetapi paling besar pengaruhnya. Karena menyangkut orang-orang yang akan memimpin 5 tahun selanjutnya. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berkat Tuhan beserta untuk setiap orang yang mendengar rekaman ini. Baik untuk diri pribadi, untuk pendidikan anak-anak dalam keluarganya, atau untuk peran dan fungsi sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai MPKW, atau sebagai MPK, dan atau pihak-pihak pemerhati sekolah. Berkat Tuhan beserta, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa sembahyang kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Daniel. Dan untuk semua pemirsa yang mengikuti pembicaraan kami malam ini, jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan di bidang pendidikan Kristen dan menjadi bagian dalam membangun generasi yang kuat dalam iman. Saya Shirley dari MPK, sampai jumpa di Walking with God berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.